Ya, shalom, saudara yang kasih Tuhan. Ya, pagi hari ini mari kita mau bersama-sama masuk dalam hadiratnya. Kita mau membawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita. Kita bersyukur buat segala yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan sekarang kita mau mempersembahkan, membalas kebaikan Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita. Mari kita mau angkat sebuah pujian. Engkau kudus Tuhan, tiada seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Angkat pujian bagi-Mu, dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Ku angkat pujian Tuhan, angkat pujian bagi-Mu, dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Yes, Kau Allah yang kudus bertahta di tempat ini. Kau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Mari kita mau hampiri tahtanya yang kudus. Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Engkau
mengundang jemaat, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau membawa persembahan kita yang terbaik dengan kekudusan kita. Yes. Kudus, tiada sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Engkau kudus, engkau kudus, kudus, tiada sepertimu. Engkau kudus Tuhan, engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Mari kita mau angkat tangan kita katakan, angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hatimu, ku temukan kasih-Mu. Ku angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu. Oh, di hadirat-Mu dekat hatimu, ku temukan kasih. Kami mau masuk ke tahta-Mu yang kudus, membawa pujian kami Tuhan. Angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hatimu, ku temukan kasih-Mu. Angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu dekat hatimu, ku temukan kasih-Mu. Angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hatimu, ku temukan kasih-Mu. Mari kita mau sama-sama katakan, angkat pujian bagimu, yes, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hatimu, ku temukan kasih-Mu. Perhiaskan kekudusan, mari kita mau angkat pujian kita. Angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu
Sekali lagi kita mau katakan, ku angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu dekat hatimu, ku temukan kasih-Mu. di hadirat-Mu Tuhan, Di hadirat-Mu dekat hatimu, ku temukan kasih-Mu. di hadirat-Mu Tuhan, Di hadirat-Mu dekat hatimu, ku temukan kasih-Mu. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu jemaat saja katakan, kerinduanku. menyenangkan-Mu Tuhan, jemaat saja katakan. Yes. Ini kerinduan kami Tuhan. Bersama-sama kami mau menyenangkan Kau Tuhan. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu, mengikuti segala perintah-Mu dan ketetapan-Mu Tuhan. Yes, menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu. Yes, mari kita mau sama-sama angkat pujian kita menyenangkan hatinya Tuhan. Senangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
Engkau yang ditinggikan Tuhan, hanya Kau yang diagungkan Tuhan. Kami angkat pujian kami Tuhan, kami angkat hati kami angkat hidup kami Tuhan. Kami persembahkan bagimu Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, jemaat-Mu, GPI Semarang Indah Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai ibadah kami yang sejati Tuhan. Dan biarlah lewat hidup kami Tuhan, kami boleh terus menyenangkan Engkau Tuhan. Dan pimpin kami Tuhan untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan Tuhan kami percaya lewat kehadiran-Mu Tuhan, itu mengubahkan kehidupan kami mulai saat ini Tuhan. Kami berbeda Tuhan dengan sebelumnya Tuhan. Kami percaya kami hidup dipimpin Roh Kudus, kami hidup dipimpin Tuhan. Dan dalam kehidupan kami Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat, bahkan hidup kami boleh menjadi kesaksian, dan hidup kami boleh membawa jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan setiap kita yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Mari kita mau berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Yes. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Bagaimana kemarin liburannya? Sukacita, amin. Amin ya, saya melihat wajah Bapak Ibu sekalian sekarang penuh dengan sukacita. Amin Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian duduk. Cuma sebelum duduk kasih tos kanan kirinya. Katakan shalom. Penuh sukacita, amin. Yes. Amin, amin. Ya Bapak Ibu sekalian. Semalam saya membaca sebuah firman Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Mengenai berkat dan kutuk. Nah yang menarik Bapak Ibu sekalian. Ini kan tentang ketika kita sebagai anak-anak Tuhan hidup mengikuti perintah Tuhan dan segala ketetapannya. Dan buat setiap kita yang hidup mengikuti ketetapan dan perintah Tuhan. Itu tuh kita akan menerima berkat Bapak Ibu sekalian. Nah cuman yang lucu ketika kita terima berkat ini ayatnya ada 14 ayat Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika kita tidak hidup menuruti perintah Tuhan, ayatnya itu banyak banget Bapak Ibu sekalian, sampai 32 ayat. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Berarti kalau kita hidup gak menuruti perintah Tuhan, benar-benar rugi buat kita. Benar Bapak Ibu sekalian? Sekarang siapa yang kita mau hidup mengikuti perintah Tuhan? Dan mau terima semua berkat-berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, hidup kita bukan milik kita lagi, tapi kita adalah milik Tuhan. Dan karena itu mari kita mau hidup mengikuti perintah Tuhan, dan hidup kita harus diubahkan. Amin. Mari kita mau angkat sebuah pujian. Hidup kita diubahkan. Ku berjalan dalam jalanku sendiri, tidak melakukan apa yang kau mau. Lewat kehadiran-Mu, Lewat kehadiran-Mu, kau beri hidup baru. Hidup ini milik-Mu Tuhan, pakailah aku. Kau bentukku jadi baru. Hatiku kini rindu menyenangkan-Mu. Aku diubahkan oleh kasih-Mu, dikuduskan jadi terang-Mu. Setiap nafas dan langkahku
bangkit berdiri. Kami mau diubahkan Tuhan, dan kami mau hidup menyenangkan Engkau. Dulu ku berjalan dalam jalanku sendiri, tidak melakukan apa yang Kau mau. Lewat kehadiran-Mu Tuhan, Lewat kehadiran-Mu Kau beri hidup baru. Hidup ini milik-Mu Tuhan, pakai kami pakailah Tuhan. aku. Yes. Kau bentukku jadi baru. Hatiku ingin rindu menyenangkan-Mu. Yo semuanya katakan. Diubahkan oleh kasih-Mu, dikuduskan jadi terang-Mu. Setiap nafas dan langkahku kan memancarkan kasih-Mu. Aku diubahkan oleh kasih-Mu, dikuduskan jadi terang-Mu. Setiap nafas dan langkahku kan memancarkan kasih-Mu, Tuhan. Yo semuanya. Lagi katakan. Aku diubahkan. Aku diubahkan, hey, aku dikuduskan, hey, aku dibentuk oleh kasih Yes. Tuhan. Kini kami melangkah Tuhan. Kini ku melangkah, hey, membawa terangnya, hey, hidupku untuk Lagi jadi katakan. berkah. Aku diubahkan. Yes. Aku diubahkan, hey, aku dikuduskan, hey, aku dibentuk oleh kasih Tuhan. Kini ku melangkah, hey, membawa terangnya, hey, hidupku untuk jadi berkah. Aku diubahkan oleh kasih-Mu, dikuduskan jadi terang-Mu. Setiap nafas dan langkahku kan memancarkan kasih-Mu. Oh, 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 oh. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Hidup menurut kebenaran-Mu itulah pilihan kami Tuhan. Yes. Kami tidak mau hidup bagi dunia ini, tapi kami mau hidup bagi Engkau Tuhan. Mari kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Yo, one, two, three. Mau ku hidup bagi dunia ini lagi.
kami mau hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan itulah pilihan kami Tuhan. Kami tidak mau mengecewakan Kau dan kami tidak mau kompromi dengan segala dosa. Ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang Kami mau menyenangkan Kau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami Tuhan. tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Yes, Yang telah bebaskanku, Yesus, kebenaran-Mu adalah. mari semuanya kita mau angkat tangan kita, katakan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku, Yesus, kebenaran-Mu adalah. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku, Yesus, kebenaran-Mu adalah. Katakan, Adalah pilihanku. yes. Yes. Kami mau memilih ikut Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Sekali lagi, yang mau hidup menyenangkan Tuhan, kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Yeay. Kasih tos kanan kirimu, katakan, mari kita menyenangkan Tuhan. Mari kita mau menyenangkan Tuhan. Yes. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian boleh kembali duduk. Hidup kami yang lama telah mati Tuhan. Dan saat ini kami menjalani kehidupan kami yang baru Tuhan. Dan selama-lamanya kami mau mengikut Engkau dan hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ya Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ya Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Semuanya sia-sia
dalam kehidupan kami Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Kami tidak mau mengecewakan Kau Tuhan atas segala pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan celah Ya Yesus Tuhan. bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Ini persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Hidup kami Tuhan. Hidup kami Tuhan. Yang Kau ingini. Yes. Ku telah mati dan tinggalkan. Mari kita mau angkat tangan kita. Katakan dengan segenap hati-Mu. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya mengundang sekali lagi kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini
Kami mengucap syukur Bapa buat pengorbanan-Mu bagi kehidupan kami. Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, Yes. mau datang ke dalam dunia jadi sama seperti manusia. Untuk memberikan penebusan-Mu bagi kami Tuhan. Membebaskan dari dosa-dosa kami, menyelamatkan kami, bahkan memberi kami kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu dan pengorbanan-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa biarlah hidup kami Tuhan boleh selalu menyenangkan dengan hati-Mu. Dan nama-Mu boleh selalu dimuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Saat ini kami datang di hadirat-Mu, membawa pujian, penyembahan, pengagungan kami di hadapan-Mu. Dan biarlah itu semuanya boleh jadi satu persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang layak terima segala pujian. Dan pada saat ini tiba saatnya bagi kami itu kami belajar kebenaran firman-Mu. Karuniakan buat setiap kami Bapa, roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian yang daripada Tuhan. Untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami Tuhan menerima firman itu dalam kehidupan kami dan melakukannya, kami percaya bahwa hidup kami pasti berubah. Hidup kami akan mengalami kebangkitan yang baru di dalam Engkau Bapa. Dan kami percayakan kuasa firman-Mu Tuhan. Ketika kami mau belajar untuk memiliki hati dan telinga seorang murid yang mau mendengar dan menerima pengajaran-Mu Bapa. Hamba berdoa menyerahkan Tuhan buat penyampaian kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dari awal hingga pada akhirnya ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Dan nama-Mu serahkan semuanya ke dalam berkat dan penyertaan tangan Tuhan sendiri. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siap terima berkat firman Tuhan. Kita mau katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Amin. Silakan Bapak Isa untuk kembali. Shalom saling kasih Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak terasa kita sudah ada di akhir bulan yang ketiga di tahun 2026 ini. Dan berkaitan dengan tema kita mengenai The Year of Revival. Bulan ini gereja kita mengambil tema akan kekudusan dan revival. Kita akan baca kitab bersama-sama. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu mengenai mematikan kedagingan. Kita mau baca Alkitab kita sama-sama beberapa ayat yang diambil dari kitab Galatia pasalnya yang kelima. Kitab Galatia pasalnya yang kelima ayat ke-16 sampai yang ke-26. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-26. Mari kita akan baca bersama-sama beberapa ayat ini dimulai dari ayat yang ke-16. Bapak Ibu bisa baca di Alkitab Bapak Ibu masing-masing dan juga bisa baca melalui tayangan yang ada di depan. Mari kita mulai dari ayat yang 16, beberapa ayat ini kita baca bersama-sama, dimulai dari ayat yang 16, 1, 2, 3. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh,
maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling menengki. Amin. Bapak ini kasih Tuhan, beberapa ayat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia pada waktu itu, memberikan kepada kita akan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Yaitu Alkitab berulang kali menegaskan bahwa hanya ada dua jalan kehidupan di dunia, yaitu hidup menurut daging atau kita hidup menurut roh. Ya, tidak ada pilihan yang ketiga dan tidak ada zona netral atau zona abu-abu. Ya, hanya dua pilihannya. Apakah kita mau hidup menurut daging ataukah kita mau hidup menurut roh. Di dalam ayat di atas Rasul Paulus memaparkan tadi kepada jemaat di Galatia bahwa dua keinginan ada di dalam diri manusia. Dan dua keinginan itu saling bertentangan. Yang satu adalah keinginan daging dan yang satu adalah keinginan dari roh. Nah, di situ dituliskan oleh firman Tuhan tadi dengan jelas bahwa keinginan daging itu adalah beberapa hal. Di antaranya ada percabulan, ada kecemaran, ada hawa nafsu, ada penyembahan berhala, di situ sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Itu merupakan bagian dari keinginan daging. Dan firman Tuhan katakan, dan siapapun yang melakukan perbuatan daging, dikatakan tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Artinya mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga bila orang-orang itu hidup di dalam keinginan dagingnya. Tapi sebaliknya, sedangkan keinginan roh tadi dikatakan yang merupakan tuntunan hidup dan kehendak yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu akan melahirkan buah-buah roh, yaitu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Hal inilah yang akan dihasilkan dari orang-orang yang hidup di dalam roh atau hidup menurut Roh Kudus. Nah, keinginan roh ini bisa timbul sebagai akibat dari kedekatan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu tidak ada hukum apapun yang menghalangi keinginan roh. Karena apa yang dihasilkan oleh roh itu semuanya menghasilkan hal-hal yang baik. Di sini kita melihat, ketika orang percaya membiarkan dirinya hidup dituntun dengan keinginan daging, maka dia akan memikirkan hal-hal yang duniawi. Dia akan memuaskan dirinya sendiri. Sedangkan di sisi yang lain ketika seseorang itu mau percaya, dia mau menyerahkan hidupnya untuk dituntun dengan hal-hal yang rohani, maka dia akan berpikir bagaimana dengan hidupnya di dunia ini, dia dapat melakukan kehendak Tuhan dan juga menyenangkan hati Tuhan yang sudah menyelamatkan dirinya, yang sudah menebusnya dari dosa. Itu yang dilakukan oleh orang yang hidupnya dituntun oleh keinginan roh. Dan kita juga melihat bahwa revival ini juga akan sulit terjadi jika orang percaya itu terus hidup di dalam keinginan daging dan tidak mau berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus. Karena revival itu akan terjadi ketika Roh Kudus itu hidup di dalam diri kita dan dia menuntun kehidupan kita untuk kita punya kebangunan rohani, kebangkitan yang baru di dalam roh kita. Dan kebangkitan yang baru itu hanya bisa terjadi ketika kita mengizinkan untuk Roh Kudus itu tinggal dan masuk di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita mau melihat bersama-sama beberapa hal yang harus kita perhatikan sehingga kita dapat mematikan keinginan daging dan kita hidup menurut keinginan roh. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan untuk kita bisa mematikan kedagingan kita,
kita harus ingat bahwa kita harus membersihkan roh kita. Tetapi jangan lupa mengisinya. Membersihkan roh tapi lupa mengisinya. Bapak ini kasih Tuhan, setelah kita diselamatkan dan dibaptis menjadi milik Kristus, seringkali kita hanya fokus untuk hidup menghindari dosa. Tetapi kita lupa mengisi roh kita dengan hadirat Allah. Di dalam kisah perumpamaan, di dalam Matius 12, ayat yang ke-43 sampai dengan ke-45, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, Tuhan Yesus menggambarkan akan bahaya dari hidup yang hanya dibersihkan tanpa benar-benar diisi oleh hadirat Allah. Di situ Yesus berkata bahwa ketika roh jahat itu diusir dari seseorang, ya artinya mereka dibersihkan hidupnya, roh itu akan mengembara ke tempat-tempat yang tandus dan ketika dia tidak menemukan perhentiannya, lalu roh jahat itu memutuskan untuk kembali ke rumah asalnya, yaitu hati atau kehidupan orang yang sudah dibebaskan tadi, yang sudah dibersihkan tadi. Nah ketika kembali, roh jahat itu mendapati dan melihat bahwa ternyata rumah itu kosong. Rumah itu sudah bersih, rumah itu sudah teratur, tampak baik dari luar, tetapi tidak ada penghuni sejati tanpa kehadiran Tuhan. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, kekosongan itu menjadi celah bagi roh jahat itu untuk kembali. Bahkan firman Tuhan katakan, dia membawa 7 roh lain yang jauh lebih jahat dari dirinya, sehingga keadaan orang tersebut menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Inilah bahaya ketika kita itu sudah dibersihkan, kita sudah disucikan oleh Roh Kudus, tapi kita tidak mengisi hidup kita dengan Roh Kudus, dengan hadirat Tuhan, itu sama seperti rumah yang kosong tadi. Artinya apa? Artinya di dalam kehidupan kita, hidup bersih saja tidak cukup. Hidup kita itu perlu dipenuhi dengan firman Tuhan, dengan doa, dengan pujian, dan juga dengan hadirat Tuhan. Sebab untuk mengalahkan keinginan daging, kita membutuhkan kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus. Kita tidak bisa mengalahkan keinginan daging itu dengan kekuatan manusiawi kita. Ya, kita perlu pertolongan dari Roh Kudus. Oleh karena itu, hidup kita perlu dipenuhi dengan firman Tuhan. Ya, dengan doa, dengan pujian, dan juga dengan hadirat Tuhan. Kalau kita biasa bersih di dalam pikiran, bersih di dalam perasaan, bersih di dalam perilaku, maka ketika kita berbuat sesuatu yang salah, maka kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita merasa tidak nyaman, kita merasa gelisah ketika kita sudah melakukan sesuatu yang salah, sekecil apapun. Karena apa? Karena kita biasa hidup bersih. Tetapi ada juga sebagian orang yang merasa nyaman dengan tadi yang dikatakan, keinginan-keinginan daging. Ada kebencian, dia punya dendam, dia punya pikiran kotor, perilaku yang tidak patut. Dia tidak lagi peduli orang lain rugi atau tidak. Dia tidak peduli orang lain sakit hati atau tidak. Dia masa bodoh dan dia merasa nyaman dengan keadaannya itu. Nah, orang-orang yang hidup dalam keinginan daging itu seperti tadi. Dia akan dibawa ketika dibersihkan tetapi tidak mengisi. Akan dikatakan tadi, 7 roh lain yang jauh lebih jahat daripada roh yang sebelumnya. Oleh sebab itu, setelah kita diselamatkan dan dibersihkan oleh kasih karunia Tuhan, kita harus mengisinya dengan doa, dengan firman, dengan hadirat Tuhan, dengan ketaatan kepada Kristus. Sebab apa? Hanya dengan begitu, hidup kita tidak menjadi satu tempat kediaman, hidup kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Dan tidak ada celah sedikit pun bagi si jahat itu atau roh jahat itu untuk masuk kembali di dalam kehidupan kita. Ya, kita jangan membuka celah ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah dibersihkan, ketika kita sudah disucikan, kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, kita harus menjaga hidup kita sedemikian rupa sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk si jahat itu bisa masuk dan merusak kehidupan kita. Iblis tidak pernah berhenti untuk mencari celah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari kesempatan untuk menerkam ketika orang tersebut lengah. Ya, dia tidak akan menyerah. Iblis tidak akan menyerah ketika seseorang itu sudah diselamatkan. Jika hati kita kosong, ya, tanpa firman Tuhan, tanpa ada doa, tanpa persekutuan dan komunitas yang baik, maka hati kita itu sama seperti rumah yang bersih, tapi pintunya terbuka lebar,
dan di dalamnya itu kosong. Ini yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan rohmu itu seperti rumah kosong. Rumah yang kosong akan cepat terisi debu dan kotoran. Oleh karena itu kita harus mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang berguna dan juga dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita diselamatkan, keselamatan itu tidak sia-sia. Karena apa? Itu memberikan satu daya guna di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang menghasilkan di dalam kehidupan kita. Bahwa hidup kita itu berubah menjadi orang-orang yang hidupnya bisa menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang kosong adalah sasaran yang empuk bagi iblis. Tetapi hidup yang dipenuhi dengan kehadiran Tuhan Yesus, firman dan Roh Kudusnya akan menjadi satu benteng yang kuat dan sulit untuk dihancurkan. Ketika kita membekali diri kita dengan kehadiran Tuhan, dengan firman-Nya setiap hari, dan juga Roh Kudusnya itu boleh tinggal di dalam kehidupan kita, itu menjadi satu perisai, menjadi satu perlindungan, akan menjadi benteng yang kuat dan sulit untuk dihancurkan. Bahkan ketika kita memiliki kehadiran Tuhan Yesus, firman dan Roh Kudusnya, ya perlindungan itu akan lebih hebat daripada perlindungan Iron Dome yang dimiliki oleh bangsa Israel. Ya, Iron Dome itu masih bisa ditembus oleh rudal-rudal dari musuh-musuhnya bangsa Israel. Tetapi ketika kita punya kehadiran Tuhan Yesus, kita punya firman Tuhan, dan kita punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, itu pasti akan menjadi benteng yang kuat dan sulit untuk dihancurkan. Amin. Kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kepada kita semua perlengkapan untuk kita boleh mengatasi serangan dari kuasa kegelapan. Oleh karena itu kita mau bersama-sama. Yang pertama, untuk kita membersihkan roh kita, tetapi setelah dibersihkan, janganlah kita mengisi roh itu dengan hadirat Tuhan. Lalu hal yang kedua yang perlu kita perhatikan untuk kita boleh mematikan kedagingan dan mengalami kemenangan untuk hidup di dalam roh adalah hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus. Berjalanlah menurut bimbingan Roh Kudus agar kita tidak menuruti keinginan daging. Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk kita bisa mengalahkan keinginan daging di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saya kasih, keinginan daging tidak bisa dikalahkan hanya dengan kemampuan manusiawi. Karena sifatnya itu berlawanan dengan roh. Ya, jadi keinginan daging tidak bisa dikalahkan hanya dengan kemauan manusiawi, karena sifatnya sangat bertolak belakang dengan keinginan roh. Sehingga kita memerlukan kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan untuk bisa menang dari keinginan daging tersebut. Saya tunjukkan dengan sebuah kisah. Satu ketika ada dua orang anak perempuan remaja yang sedang meminta izin kepada ayah mereka untuk mereka menonton sebuah film yang lagi hits. Nah, karena anaknya ini minta izin, setelah membaca beberapa ulasan, sang ayah kemudian menolak permintaan mereka. Karena apa? Karena film tersebut mengandung beberapa adegan yang tidak senonoh dan menggambarkan akan kemaksiatan. Jadi ayahnya menolak permintaan dua anak gadis ini untuk mereka boleh menonton film yang saat itu sedang banyak ditonton oleh anak remaja yang lain. Tetapi gadis-gadis muda itu terus mendesak dan memohon. Mereka berkata, tapi ayah, filmnya berdurasi 2 jam. Dan adegan-adegan itu hanya beberapa menit dari keseluruhan film. Yang mereka berargumentasi seperti itu, namun sang ayah tetap teguh. Jawabannya adalah tidak. Ya, mereka tetap tidak diberikan izin. Nah, kemudian kedua remaja itu merosot di sofa, yang mereka sambil merajuk. Tetapi tidak lama kemudian, ketika mereka sedang merajuk, mereka kemudian mencium aroma harum dari brownies yang sedang dipanggang di dalam oven. Ya, jangan dibayangkan, ya, jangan dibayangkan, ya. Brownies yang sedang matang itu yang mengepul-ngepul, ya, baunya harum, ya. Jadi jangan dibayangkan, nanti kita lapar, ya. Nanti setelah firman Tuhan bolehlah, ya. Ya, ketika mereka mencium hal seperti itu, ya, setelah brownies itu matang, kemudian ayah mereka datang, ya, membawakan mereka beberapa brownies di piring, ya. Ingat sekali lagi jangan dibayangkan, ya, dilihat saja, ya. Beberapa brownies di piring, kemudian
mereka mengambil satu potong. Lalu ayah mereka berkata, sebelum kalian makan, ya ayah ingin kalian tahu bahwa ayah membuat brownies ini dengan tepung organik terbaik. Dengan telur ayam kampung, dengan gula organik, dengan vanili premium, dan juga coklat yang mahal. Ya, semua bahan-bahannya itu bahan yang terbaik. Tapi ya ada tapinya. Tapi ada satu bahan rahasia yang tidak ada dalam resep manapun dan ayah mendapatkannya dari halaman belakang rumah kita. Tidak perlu khawatir karena ayah hanya menambahkan sedikit sekali ke dalam brownies. Jadi silakan cicipi dan beritahu ayah apa pendapat kalian terhadap brownies yang ayah buat ini. Ya. Jadi bahan-bahannya itu bahan-bahan yang umum tapi ada satu bahan rahasia. Dan itu didapatkan di belakang rumah. Kira-kira apa itu? Apakah Anda ingin tahu? Bahan rahasia apa itu? Nah, sama. Gadis-gadis ini juga ingin tahu. Kira-kira bahan rahasia apa yang dimasukkan ayah mereka ke dalam brownies itu? Ya, mereka coba rasanya. Ya, rasanya tidak ada yang beda sih. Rasanya tidak ada yang beda. Ya, ayah mereka meyakinkan bahwa jumlahnya sangat sedikit. Ya, kurang dari 1 sendok teh. Dan dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka mungkin tidak akan merasakan rasanya. Ya, mungkin tidak akan merasakan rasanya. Ya, tapi karena penasaran, mereka terus bertanya kepada ayah mereka. Ya, apa sih ya bahan rahasianya? Kok browniesnya enak sekali? Ya, brownies yang ayah buat ini brownies yang luar biasa enaknya. Lalu ayah mereka menjawab, baiklah, kalau kalian bersikeras, mau tahu bahan rahasianya itu adalah, maaf, kotoran anjing organik. Ya, bahan rahasianya itu. Ya, mendengar hal itu, mereka berdua segera menjatuhkan brownies itu dan berusaha memuntahkan brownies yang sudah mereka makan itu dengan jijik. Ya, mereka ngomel sama ayahnya, ayah mengapa kamu melakukan hal itu? Kita tidak bisa makan hal seperti ini. Ya, dan mengetahui bahwa dia setelah mendapatkan perhatian dari anak-anak mereka, ya ayahnya tahu itu adalah momen pembelajaran yang tak terlupakan. Ya, dan dia berkata, itulah mengapa ayah tidak mengizinkan kalian menonton film itu. Alasannya apa? Kalian tidak bisa mentolerir sedikit pun bahan menjijikan dalam brownies itu. Jadi mengapa sekarang kalian harus mentolerir sedikit ketidakmoralan dalam sebuah film? Ini yang diajarkan oleh mereka kepada anak-anak gadisnya itu. Ya, memang cuma mungkin beberapa menit dari durasi 2 jam. Tetapi itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan mereka. Sama seperti ketika mereka makan brownies yang satu loyang itu bahannya, rahasianya itu cuma 1 sendok teh. Ya, tetapi mereka juga tidak bisa terima itu. Ya, jadi seringkali kita memberikan excuse di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus belajar. Menyerahkan hidup dalam pimpinan Roh Kudus berarti kita mau mentaati bimbingan Allah. Yang memampukan orang percaya itu mematikan perbuatan daging dan menghasilkan buah roh di dalam kehidupannya. Dan ini melibatkan akan penyerahan kehendak pribadi dan ketergantungan terus-menerus pada kuasa Roh Kudus untuk menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Ya, jangan pernah mentolerir hal-hal yang kelihatannya sepele di dalam kehidupan kita. Itu bisa mengkontaminasi kehidupan kita. Selain itu kita juga perlu mengambil waktu untuk kita boleh membangun roh. Dengan membaca firman Tuhan, berpuasa, dan juga menyembah Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 16 berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita belajar untuk hidup dalam roh, kita tidak lagi
mengikuti keinginan daging di dalam kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur kalau Allah tidak membiarkan kita berjuang sendirian. Ya, kemenangan Anda untuk Anda bisa hidup di dalam roh itu tidak diperoleh dari kemampuan Anda, dari kekuatan Anda, melainkan dalam bentuk penyerahan diri yang terdalam kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu berikan kepada kita Roh Kudus-Nya untuk menolong kita. Ketika Anda sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, membuka diri, menutup celah, dan ada di dalam komunitas yang baik dan sehat, Anda pasti akan merasakan perubahan. Oleh karena itu kita harus punya komunitas yang baik, komunitas yang membangun, komunitas yang bisa memberikan kita support atau dorongan untuk kita memiliki perubahan hidup yang jauh lebih baik. Ya, dan ketika kita mau bersama-sama punya kerinduan untuk hidup di dalam roh, hidup kita pasti akan mengalami perubahan. Ya, jangan pernah menyerah. Kita bisa kalahkan keinginan daging bersama dengan Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kita. Akhir kata, semakin kita mau berjuang mentaati keinginan Roh Kudus, maka semakin kecil pengaruh dan kuasa keinginan daging itu atas kehidupan kita. Ya, ketika kita mau berjuang untuk kita hidup menuruti keinginan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ya kita akan memberi banyak makan roh yang ada di dalam kehidupan kita, roh yang benar, roh yang mempengaruhi kehidupan kita. Maka kuasa keinginan daging itu akan semakin lemah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus bersama-sama maju berjuang ya untuk hidup di dalam keinginan roh. Itu dua hal yang mau saya sampaikan sebagai bagaimana kita bisa mematikan keinginan daging kita. Yang pertama, setelah dibersihkan, ya jangan ya biarkan roh kita itu kosong. Isi dengan hal-hal yang berguna, isi dengan hal yang memuliakan akan nama Tuhan. Dan kita percaya bahwa hidup kita pasti akan berubah. Dan yang kedua, kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk kita boleh hidup menuruti keinginan roh dan tidak lagi hidup menurut keinginan daging. Dan ketika kita semakin bertumbuh di dalam kehidupan kita seturut dengan keinginan roh, maka keinginan daging itu semakin lama akan semakin hilang, sehingga akhirnya mati di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh menjadi orang-orang yang hidup kita boleh menjadi berkat, hidup kita boleh berubah, dan pasti revival itu boleh terjadi atas kehidupan kita. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bangkit berdiri dan kita mau angkat sebuah pujian yang menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Dan kita mau membuka hati kita untuk menerima jamahan Tuhan. Dan Dia yang mengambil alih seluruh kehidupan kita. Dan biarlah kehidupan kita boleh mengalami perubahan. Kehidupan kita boleh mengalami revival yang nyata terjadi atas kita semua. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat.
pada saat ini firman Tuhan memberikan kepada kita pilihan. Apakah kita mau hidup menuruti keinginan daging? Atau kita mau hidup menuruti keinginan roh? Semuanya pilihan ada di tangan kita. Mana yang mau kita ambil, itu yang akan menentukan masa depan kita. Apakah hidup kita akan berakhir di dalam kerajaan surga yang mulia, atau di dalam api neraka yang kekal? Semuanya tergantung kepada pilihan kita pada saat ini. Waktunya sudah sangat singkat. Kedatangan Yesus kali yang kedua tidak akan lama lagi. Marilah kita mengambil keputusan. Mana yang mau kita jalani di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau terus menuruti keinginan daging yang tidak menghasilkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita? Atau kita mau hidup menuruti keinginan roh yang mendatangkan kekekalan di dalam diri kita semua masing-masing? Mari kita ambil keputusan di dalam hati kita. Untuk kita boleh mengambil pilihan yang tepat. Sehingga kita boleh mengalami akan perubahan, akan jamahan Tuhan, akan kuasa Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan kita. Dan kalau saat ini Anda rindu untuk Anda berjalan menuruti keinginan roh, dan Anda minta Roh Kudus untuk memberikan Anda kemampuan untuk boleh mengalahkan dan mematikan keinginan daging yang mungkin masih ada di dalam kehidupan kita. Kau boleh angkat tanganmu kepada Tuhan. Roh Kudus yang akan memenuhi hidupmu. Roh Kudus yang akan menjamah kehidupanmu. Sehingga tidak lagi berjalan menuruti keinginan daging. Tetapi keinginan roh yang benar-benar menguasai kehidupanmu. Bapa, saat ini mau berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mereka yang punya kerinduan untuk mereka boleh mengikuti keinginan roh di dalam kehidupan mereka. Tidak lagi hidup menuruti keinginan daging yang membawa kepada kami kepada kebinasaan. Kau sendiri yang memberkati, Kau sendiri yang menolong. Karuniakan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh mengalahkan dan mematikan keinginan daging itu di dalam kehidupan mereka. Ya Yesus. Hidup mereka boleh diubahkan. Amin. Hidup mereka boleh dimenangkan. Amin. Hidup mereka boleh mengalami revival yang sejati. Amin Tuhan. Dan kami percaya bersama dengan Roh Kudus kami sanggup melakukannya Bapa. Yes. Amin. Dan Kau sendiri mengubah kehidupan mereka. Menjamah kehidupan mereka. Ya. Sehingga hal yang kurang baik dalam hidup mereka boleh dikalahkan. Boleh disingkirkan dan boleh dimatikan. Diganti dengan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Buah-buah roh boleh muncul di dalam kehidupan mereka. Amin, Tuhan. Sehingga kehidupan mereka boleh menjadi kesaksian yang memuliakan akan nama Bapa. Kau menolong mereka semua Tuhan. Dan Kau sendiri terus bekerja dalam kehidupan mereka. Menyempurnakannya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami belajar meresponi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, hidup kami akan mengalami perubahan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Kau sendiri terus memberkati buat setiap jemaat Tuhan. Untuk mereka boleh tetap hidup di dalam rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga hal-hal yang baik boleh Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh melihat ada kuasa, pertolongan dan mujizat Tuhan yang nyata Tuhan limpahkan buat kehidupan mereka. Amin. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi biar Roh Kudus-Mu sendiri yang terus memberikan kepada kami pengertian yang baru, untuk kami boleh tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Hamba berdoa menyerahkan buat kami semua ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu kembali. Satu saatnya saya serahkan.
Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kami akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan dari GPI Semarang Indah. Informasi yang pertama, ibadah raya onsite minggu depan, ibadah Paskah ya Bapak Ibu sekalian, tanggal 5 April 2026 diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yohan Hadi Praitno, dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini, dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Ibadah Jumat Agung tanggal 3 April 2026 diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Pratama Yohan Immanuel Praitno disertai dengan perjamuan kudus, dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Info retreat, GPI Semarang Indah akan mengadakan retreat dengan tema Revival in My Heart yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stefanus Suyono. Retreat ini akan diadakan pada Minggu 13 Mei 2026. 13 Mei, 30 Mei ya? 31 Mei ya, balik Bapak Ibu sekalian. 31 Mei 2026 sampai Senin 1 Juni 2026, ini adalah tanggal merah ya Bapak Ibu sekalian, jadi tidak usah khawatir karena itu hari libur. Bertempat di Rumah Retreat Shalom Bandungan. Adapun kontribusi untuk mengikuti retreat ini adalah sebesar minimal ya Bapak Ibu sekalian Rp100.000 per orang untuk jemaat internal, sedangkan untuk non-jemaat kontribusi sebesar Rp300.000 per orang. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri pada counter retreat yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu nanti pulang. Tempat terbatas, pendaftaran retreat akan ditutup pada awal bulan Mei atau jika kuota jumlah peserta telah terpenuhi. Info WhatsApp grup Jemaat GPI Semarang Indah. Bagi Bapak Ibu yang bersedia untuk bergabung dalam WhatsApp grup Jemaat GPI Semarang Indah, Bapak Ibu dapat men-scan QR Code WhatsApp grup yang ada di meja ushers. Untuk kenyamanan pengguna, perlu juga kami sampaikan bahwa untuk WhatsApp grup jemaat bersifat satu arah. Jadi hanya admin gereja yang bisa posting di grup jemaat. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan mengembalikan persepuluhan bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu sekalian nanti akan pulang. Dan ada tambahan pengumuman dari Youth Philadelphia, saya persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan acara Amazing Grace yang akan diadakan pada hari Jumat 1 Mei 2026 pukul 8 pagi di Lembah Kemenangan Solavide. Acara ini akan dilayani oleh PDP Yohan Immanuel dan tim dari Bapak Jatpiko. Kami mengajak anak-anak muda dari kelas 6 SD sampai dengan kuliah untuk ikut serta dalam acara ini. Adapun kontribusi untuk acara ini sebesar 25.000 untuk internal, sedangkan untuk eksternal sebesar 50.000. Mari segera mendaftarkan diri pada counter pendaftaran di belakang atau bisa menghubungi Kak Stefani 0821 3710 7703 karena tempat terbatas. Untuk informasi lengkap dapat melihat pada Instagram kami @youthphiladelphia_official. Mari bersama-sama memuji dan bersenang-senang bersama kami. See you and God bless you. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan bantuan atau dukungan doa, Bapak Ibu sekalian dapat menghubungi hotline doa GPI Semarang Indah di nomor 0851 1323 8881. Sebelum menerima doa berkat, mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan sebuah pujian. Dulu ku berjalan dalam jalanku sendiri. Mari Bapak Ibu sekalian kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian ini dengan segenap hati kita. Ku berjalan dalam jalanku sendiri, tidak melakukan apa yang kau mau. Lewat kehadiranmu, Lewat kehadiranmu, kau beri hidup baru.
percaya hidup kami diubahkan. Amin. Kami percaya hidup kami mengalami kuasa Tuhan. Yes, Karena amin. Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kami semua. Amin. Dan kami juga percaya revival pasti terjadi dalam Amin. kehidupan Yes. kami. Kami bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh hari ini datang kepada Tuhan di rumah Tuhan. Menaikkan pujian penyembahan kami buat Tuhan yang besar. Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Bapak yang dikasih Tuhan, pada hari ini mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Diberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah engkau dalam keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah engkau dalam usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkati segala tangan-tangan yang terangkat kepada Tuhan. Sehingga apa saja yang kau kerjakan dijadikan Tuhan menjadi berhasil. Amin. Karena Tuhan yang menyertai dan memberkati engkau. Amin. Tuhan akan menyertai dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya dengan iman, terima berkat Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Aku diubahkan oleh kasih-Mu, dikuduskan jadi terang-Mu. Setiap nafas dan langkahku kan memancarkan kasih-Mu. Aku diubahkan oleh kasih-Mu, dikuduskan jadi terang-Mu. Setiap nafas dan langkahku kan memancarkan kasih-Mu.